Oke, selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik sekalian. Jadi pada hari ini saya akan memberikan video tentang bagaimana melaksanakan yoga pada remaja. Jadi secara umum sebenarnya yoga bisa bermanfaat baik pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Cuma kalau misalnya adik-adik perempuan terutama ya yang melakukan gerakan yoga ini itu memberikan efek yang sangat bagus untuk melewati periode menstruasi supaya lebih nyaman, bahagia dan sehat. Nah, seringkali pada remaja perempuan itu kalau misalnya mau menstruasi itu seringkali ada namanya premenstrual syndrome atau kumpulan gejala-gejala yang buat seorang perempuan itu merasa tidak nyaman sebelum akhirnya datang periode menstruasinya. Jadi membantu untuk remaja perempuan melewati periode yang kurang nyaman ini, dan juga bagi remaja putri yang merasa nyeri pada perut pada saat menstruasi itu juga melakukan yoga secara rutin paling tidak 1-2 kali dalam seminggu, mungkin sekitar 30 menit diluangkan waktunya sebentar, itu akan sangat bermanfaat supaya tidak sakit atau supaya nyaman selama melalui periode menstruasi. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum akhirnya kita melakukan yoga. Ya, yang pertama adik-adik harus mempersiapkan baju dan celana atau bawahan yang nyaman digunakan sehingga memudahkan adik-adik untuk bergerak dan juga menyerap keringat, gitu ya. Kemudian pastikan ruangannya sirkulasi udaranya lancar, kemudian suhu udara tidak terlalu dingin, tidak juga terlalu panas, jadi dalam kondisi yang sejuk. Kemudian sebisa mungkin dilakukan pada pagi hari atau mungkin sesaat sebelum atau setelah matahari terbit ataupun sebelum ataupun sesaat setelah matahari terbenam. Jadi silahkan dipilih salah satu waktu yang tepat. Kemudian untuk yoga akan sangat baik kalau misalnya adik-adik lakukan sebelum adik-adik makan. Jadi kalau misalnya adik-adik habis makan berat, mungkin habis makan nasi, dijeda dulu kurang lebih selama 3 jam baru melakukan yoga. Atau kalau misalnya adik-adik habis ngemil gitu ya, paling tidak 2 jam setelah ngemil adik-adik bisa yoga. Atau misalnya kalau lapar sekali boleh minum air putih, susu ataupun buah untuk membantu untuk mengganjal perut gitu ya. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan sebelum adik-adik melakukan yoga. Kalau misalnya adik-adik dalam kondisi khusus, seperti misalnya adik-adik punya riwayat patah tulang, atau mungkin sekarang ini sedang patah tulang, ataupun ada retak tulangnya, ataupun cedera pada bagian tubuh tertentu, mohon untuk mengkonsultasikan kondisi adik-adik dengan dokter ataupun tenaga kesehatan yang merawat, ya, sebelum akhirnya melakukan yoga. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya adik-adik memiliki tekanan darah tinggi, ya, karena zaman sekarang ini bukan hanya orang-orang tua saja yang kemungkinan ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, tidak menutup kemungkinan remaja juga ada mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya adik-adik mengalami ini, mohon untuk berkonsultasi juga dengan dokter ataupun tenaga kesehatan yang merawat adik-adik. Nah, untuk yoga ada beberapa tahapan yang akan kita lalui ya adik-adik ya. Yang pertama kita akan melakukan yoga pranayama, yaitu kita akan mengatur sedikit mengatur bagaimana bernafas. Kemudian dilanjutkan dengan surya namaskara, yaitu beberapa rangkaian gerakan yoga yang kita lakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian sebelum surya namaskara kita akan pemanasan dulu supaya tidak cedera pada saat nanti yoga. Kemudian surya namaskara, baru terakhir berikutnya kita akan melakukan gerakan inti dari yoga. Jadi ada beberapa gerakan yang akan saya berikan kepada adik-adik dengan tujuan tertentu. Dia berbeda antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya, dan yang terakhir adalah sawasana atau relaksasi. Jadi hanya tidur terlentang saja. Ya. Jadi kalau misalnya adik mau yoga, mohon untuk mempersiapkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk melihat video ini. Jadi kalau misalnya sudah
ready waktu 30 menit, silahkan persiapkan diri, persiapkan tempat, dan persiapkan alat-alat. Nah, untuk alat-alat sebenarnya cukup simpel. Adik-adik bisa melakukan yoga di atas matras yoga seperti ini. Jadi intinya adalah tidak langsung bersentuhan antara tubuh kita dengan keramik, sehingga tidak suhu dingin dari keramik tidak langsung masuk ke dalam tubuhnya kita. Oke, kalau misalnya sudah siap, kita akan langsung untuk melakukan yoga pranayama. Jadi kita akan melakukan yoga pranayama dan pemanasan dalam posisi duduk. Nah, untuk posisi duduknya sendiri itu adik-adik bisa memilih ya. Jadi ada beberapa pose duduk atau sitting pose yang bisa adik-adik pilih. Yang pertama ada posisi Sukhasana. Jadi bisa adik lihat posisi Sukhasana. Kalau kita biasanya di Bali posisi bersila ya pada laki-laki ya. Nah, posisi Sukhasana ini bisa kakinya jadi ada yang di depan, ada yang di belakang, tidak saling bertumpuk. Bisa dilipat satu seperti ini. Jadi kaki kanan berada di atas dari kaki kiri, atau begitu pula sebaliknya. Ya, bisa juga seperti ini, atau posisi Padmasana ya. Jadi kedua telapak kaki dilipat ke depan seperti ini. Ya, jadi silahkan pilih posisi duduk yang paling nyaman. Ya. Oke, yang paling simpel yang kita bisa lakukan adalah posisi Sukhasana dengan kondisi kaki kanan dan kiri ada di depan dan di belakang. Ya, seperti ini. Kemudian selama kita melakukan yoga dalam posisi duduk atau sitting pose, pastikan tulang punggung tetap lurus. Ya, tetap lurus. Jadi jangan membungkuk seperti ini karena itu akan mengganggu pernafasannya kita dan tidak akan memperbaiki postur. Jadi yoga bukan hanya sekedar untuk membuat adik-adik lebih sehat dan lebih nyaman selama menjalani kehidupan, tetapi juga untuk memperbaiki postur. Ya, jadi posisi duduknya harus diperhatikan, tulang punggung tetap lurus. Oke? Nah, sekarang sebelum akhirnya kita memulai untuk melakukan yoga pranayama, kita akan melakukan centering dulu atau kita memusatkan pikiran dan perhatian kita pada langkah yoga yang akan kita lakukan. Oke. Nah, caranya cukup simpel. Jadi adik-adik bisa duduk pada posisi yang paling nyaman, kemudian bisa memejamkan mata. Pejamkan mata adik-adik. Kemudian rasakan setiap aliran udara yang masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Rasakan setiap aliran udara yang masuk melalui hidung, keluar melalui hidung. Oke, bagus sekali. Sekarang katakan pada hati dan pikiran adik-adik terhadap diri adik-adik sendiri, wahai tubuh, pikiran, dan jiwa yang tenang. Pada hari ini, pada saat ini, kita akan melakukan yoga. Saya pusatkan seluruh perhatian, seluruh pikiran hanya pada kondisi saat ini, saat saya melakukan yoga. Saya niatkan seluruh pikiran, perhatian hanya pada saat ini, saat saya melakukan yoga. Tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan. Tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan. Oke, sekarang boleh buka kedua matanya. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan dengan melakukan teknik yoga pranayama yang bernama Dirga Swasam. Jadi sebenarnya teknik yoga pranayama ini ada banyak ya adik-adik ya. Jadi ada namanya Dirga Swasam, ada namanya Anuloma Viloma atau Nadi Sodhana,
ada sit kari, sit tali, kemudian ada brahmari atau bee breath, ada kapalabhati dan beberapa teknik yoga pranayama yang lain. Tapi pada saat ini yang mau saya kenalkan kepada adik-adik adalah teknik yang paling sederhana namun sangat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikirannya kita ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dalam kondisi marah, kecewa, ataupun berada dalam kondisi psikologis yang sangat tidak nyaman, adik-adik bisa mencoba untuk mempraktikkan teknik yoga pranayama Dirga Swasam ini. Jadi teknik yoga pranayama Dirga Swasam ini berfungsi bukan hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya untuk menyehatkan tubuh, tetapi juga memberikan dampak baik untuk psikologisnya adik-adik, ya. Dan juga dampak fisik yang bisa adik-adik rasakan adalah untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, ya. Jadi kalau misalnya kita bernafas, kadang kan cuma kita tidak terlalu menyadari nafasnya kita. Tapi dengan Dirga Swasam kita menyadari setiap nafasnya kita, kemudian kita menyadari kondisi saat ini. Itu kenapa seringkali yoga dikatakan mindfulness, ya. Jadi kita menyadari dan mensyukuri waktu kita saat ini, ya. Nah, Dirga Swasam itu adalah teknik nafas dalam. Jadi pada saat kita menarik nafas, itu kita mengembungkan perut, mengembangkan dada, dan menarik sedikit bahu ke belakang. Ya, itu mengaktifkan seluruh bagian dari paru-paru. Jadi paru-paru bagian bawah, tengah, dan atas semuanya aktif. Itu kenapa Dirga Swasam ini dapat meningkatkan kapasitas paru-parunya kita. Ya, jadi tekniknya cukup mudah adik-adik. Jadi kita masih dalam posisi duduk Sukhasana. Kemudian bisa untuk menambah konsentrasi kita tangannya seperti ini. Ini namanya Chin Mudra. Okay? Jadi posisi seperti ini, kemudian kita tutup mata, kemudian kita bisa tarik nafas panjang dari hidung, kembungkan perut, kembangkan dada, bahu sedikit ditarik ke belakang, hembuskan. Jadi saat menarik nafas dan menghembuskan nafas melalui hidung. Oke, kita mulai lagi. Tarik nafas, kembungkan perut, kembangkan dada, bahu sedikit ditarik ke arah belakang, hembuskan, kempiskan perut, dada kembali ke kondisi semula, bahu kembali ke kondisi semula. Sampai benar-benar kosong terasa di perut dan dadanya adik-adik. Sekali lagi, kembungkan perut, tarik nafas panjang dari hidung, kembangkan dada, bahu sedikit ditarik ke arah belakang, hembuskan, kempiskan perut, dada kembali ke kondisi semula, bahu kembali ke kondisi semula. Oke, bagus sekali. Jadi untuk teknik pernafasan Dirga Swasam ini, adik-adik bisa lakukan sampai dengan 4 sampai dengan 8 siklus nafas. Ya. Nah, setelah kita melakukan teknik yoga pranayama Dirga Swasam, kita lanjutkan dengan melakukan pemanasan. Ya. Jadi pemanasan kita mulai dari leher dulu, kemudian ke tangan, bahu, badan, kemudian di kaki. Ya. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa duduk lama, boleh teknik duduk yang bisa kita lakukan juga bukan hanya sekedar bersila saja, tapi juga bisa posisinya kaki diluruskan seperti ini atau dikenal dengan posisi Dandasana. Okay? Jadi posisinya bisa seperti ini dulu sebentar, bisa ditarik dulu. Jadi sebenarnya untuk pemanasannya tidak harus strict harus dari kepala ke kaki ya. Tapi kalau misalnya kakinya sudah merasa kesemutan atau pegal-pegal, maka boleh di kaki dulu kita pemanasan. Okay? Jadi kita bisa tarik dulu menjauhi tubuh jari-jari kakinya. 4 kali hitungan, 1, 2, 3, 4. Kemudian mendekati tubuh. Jadi terasa tarikan di bagian kaki di bagian bawah, ya. Mendekati tubuh 4 kali hitungan,
1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita putar. Jadi kita putar kedua telapak kaki ke arah kanan dulu 4 kali hitungan, kemudian ke kiri 4 kali hitungan. Oke. 1, tarik nafas. Ingat selalu tarik nafas, hembuskan. Jadi selaras saat melakukan gerakan dengan saat kita bernafas ya. 2, tarik nafas, setengah putaran, hembuskan. 3, tarik nafas, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang kita putar kembali balik ke kiri. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang relax dulu. Digerakkan dulu kakinya. Oke, sekarang kita buka kedua telapak kaki, kita putar sama masih masih sama gerakannya memutar telapak kaki. Jadi kita mulai gerakannya seperti ini. 1, sama-sama keluar dulu. Hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang kita putar balik. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang relax dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke kepala ya. Nah, di kepala pertama kita akan tarik nafas dulu ya, adik-adik ya. Tarik nafas, kemudian kita toleh ke kanan, hembuskan, kembali ke tengah-tengah, toleh ke kiri, tarik nafas panjang dari hidung, kembali ke tengah, hembuskan nafas ya. Jadi 4 kali hitungan ke kanan dan 4 kali hitungan ke kiri. Oke, silahkan kita mulai. Untuk bisa merasakan dan menikmati nafasnya, boleh sambil memejamkan mata ya. Jadi pejamkan mata, toleh ke kanan, tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan, kembali ke tengah, toleh ke kiri, tarik nafas panjang dari hidung, kembali hembuskan nafas, toleh ke kanan, tarik nafas panjang dari hidung, kembali hembuskan nafas, toleh ke kiri, tarik nafas panjang dari hidung, kembali hembuskan nafas, toleh ke kanan, kembali, toleh ke kiri, kembali, toleh ke kanan, kembali, toleh ke kiri, kembali, toleh ke kanan, kembali, terakhir toleh ke kiri, kembali. Oke, sekarang kita arahkan telinga mendekati bahu ya. Jadi gerakannya seperti ini, tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan ke kanan, kemudian ke kiri, tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan. Oke. Oke, kita mulai adik-adik ya. Jadi boleh kita sambil menutup mata, tangan diri seperti ini. Jadi tangan kanan memegang telinga sebelah kiri, kita tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan. 2, tarik nafas, hembuskan. 3,
hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang kita lakukan pada tangan kiri, memegang telinga sebelah kanan, kita arahkan leher ke sebelah kiri ya. Kita mulai. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang untuk di leher sudah cukup. Sekarang kita pemanasan di bagian tangan dan bahu ya. Jadi gerakan yang pertama, kedua tangan diletakkan di atas bahu seperti ini. Kita akan melakukan putaran ya. Jadi kita akan memutar bahu. Pertama kita putar ke depan dulu. Seperti biasa harus selaras antara gerakan dengan nafas. Jadi kita putar ke depan, setengah putaran tarik nafas, dan setengah putaran kembali hembuskan nafas ya. 4 kali hitungan ke depan dan 4 kali hitungan ke belakang ya. Kita mulai. 1, tarik nafas, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, sekarang kita putar balik ya ke belakang ya. Kita mulai. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, cukup untuk gerakan memutar bahu. Sekarang gerakannya adalah peregangan di bagian sisi kanan dan kiri tubuh dan juga tangan masih ya. Jadi gerakan kita bisa tempatkan tangan kiri di lutut kanan dan tangan kanan lurus seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan. Jadi 4 kali hitungan sebelah kanan dan 4 kali hitungan sebelah kiri ya. Kita mulai ya, yang kedua ya. 2, tarik nafas, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, cukup. Sekarang kita lakukan dengan tangan yang sebelah kanan memegang lutut sebelah kiri dan tangan kiri lurus. Oke, kita mulai hitungannya. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, cukup. Sekarang peregangan di bagian badan sudah cukup ya adik-adik ya. Jadi peregangan untuk pemanasan atau dikenal dengan Pawan Muktasana itu meliputi pemanasan kepala, leher, tangan, bahu, badan, dan juga kaki. Jadi kita sudah lalui semuanya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan melakukan Surya Namaskara. Jadi kalau kita lihat dari katanya, jadi asal katanya Surya Namaskara. Surya adalah matahari, Namaskara atau Namaskar adalah penghormatan. Jadi Surya Namaskara adalah kita melakukan penghormatan kepada matahari ya, yang sebagai sumber energi terbesar di bumi ini ya. Jadi gerakannya kita akan lakukan dengan posisi berdiri. Kita lakukan dengan gerakan, jadi kita di ujung matras seperti ini ya. Ingat tetap sekali lagi, setiap kali kita melakukan gerakan itu kita harus selaras antara nafas yang kita tarik dan hembuskan dengan gerakan yang akan kita lakukan ya. Jadi kita akan melakukan
Surya Namaskara untuk 4 siklus ya, jadi 4 kali melakukan Surya Namaskara, baru kita lanjutkan dengan melakukan gerakan inti dari yoga. Oke, jadi Surya Namaskara kita mulai dengan posisi berdiri tegak seperti ini. Ingat tulang punggungnya lurus. Kemudian diawali dengan posisi Tadasana. Jadi ada tangannya di dada seperti ini ya, seperti kita biasanya mengucap panganjali umat ya. Jadi tangannya Namaste Mudra namanya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa gerakan. Saya akan lakukan langsung, contohkan gerakannya dan saat kapan menarik nafas dan saat kapan menghembuskan nafas. Oke. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, hal yang penting juga dalam melakukan yoga adalah jangan terlalu memaksa tubuh adik-adik untuk mencapai postur yang ideal. Jadi nanti fleksibilitas dan kekuatan dan kelenturan otot-otot akan adik-adik dapatkan kalau adik-adik sering melakukan yoga ya. Jadi lakukan semampunya pada kondisi sweet discomfort atau antara perasaan nyaman dan tidak nyaman. Jangan sampai sakit ya. Kalau misalnya ada sampai perasaan sakit, maka itu sudah kurang tepat ya adik-adik ya. Jadi antara perasaan nyaman dan tidak nyaman. Lakukan semampunya adik-adik. Oke, kita mulai dengan posisi Namaste Mudra dulu. Kemudian kita tarik nafas panjang dari hidung, bawa 2 tangan ke belakang. Hembuskan nafas, cium lutut. Kemudian taruh kedua tangan di bawah, agak sedikit ditekuk lututnya. Bawa kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Kemudian posisi kepala seperti ini. Kalau bisa adik-adik melakukan seperti ini atau begini. Hembuskan nafas. Tabletop position, jadi posisinya seperti merangkak. Kemudian plank, tarik nafas. Hembuskan. Ardha Mukha Swasana namanya. Tarik nafas, kembali ke posisi plank, hembuskan, tarik nafas, Cobra Pose, hembuskan nafas, Ardha Mukha Swasana, tarik nafas, tempatkan kaki kiri lurus, kaki kanan ditekuk seperti ini. Posisinya boleh seperti ini, kalau bisa begini, begini, atau begini. Hembuskan nafas, cium lutut, tarik nafas, kembali ke posisi Namaste Mudra. Ya, itu adalah satu siklus gerakan Surya Namaskara ya. Sekarang kita lakukan 3 siklus melakukan 3 siklus Surya Namaskara lagi. Oke. Kita mulai. Berdiri dengan posisi Namaste Mudra, buka kedua kaki selebar bahu, tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan, cium lutut. Tarik nafas. Hembuskan. Tabletop position. Tarik nafas plank. Hembuskan nafas. Tarik nafas kembali. Hembuskan nafas. Tarik nafas. Cobra Pose. Hembuskan nafas. Tarik nafas, kaki dibawa ke depan. Hembuskan nafas, kaki diluruskan, cium lutut. Tarik nafas, tangan bawa ke belakang. Hembuskan nafas kembali ke posisi Namaste Mudra.
Dilakukan untuk 2 kali siklus lagi. Tarik nafas. Hembuskan, cium lutut. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, cobra pose. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Satu kali lagi untuk Surya Namaskara. Kita mulai. 1, tarik nafas. Hembuskan. 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 Ya, itu tadi untuk 4 siklus Surya Namaskara ya adik-adik ya. Setelah kita melakukan Surya Namaskara, kita akan lanjutkan melakukan beberapa gerakan inti yoga ya. Yang pertama yang akan saya bagikan ke adik-adik adalah gerakan yang namanya tree pose atau pose pohon gitu ya. Jadi pose pohon ini sangat bagus untuk melatih keseimbangannya kita ya. Tekniknya cukup simpel adik-adik. Adik-adik bisa duduk, berdiri tegak. Kemudian posisinya seperti ini. Kakinya boleh ditaruh hanya menempel seperti ini dulu. Atau kalau misalnya adik-adik bisa di bawah, sedikit di bawah lutut ya. Atau lebih bagus lagi kalau adik bisa lakukan seperti ini. Ya. Jadi gerakan yang benar adalah yang seperti ini. Oke? Jadi gerakannya seperti ini. Kemudian tangannya di sini. Namaste mudra atau boleh seperti ini. Ya. Jadi kita bernafas normal pada posisi ini sebanyak 3 hitungan nafas. Oke? 1, 2, 3. Cukup. Sekarang kita lakukan pada kaki yang satunya lagi ya. Oke. Ya, tangannya bisa seperti ini atau seperti ini. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Cukup. Nah, sekarang masih dalam posisi berdiri adik-adik. Sekarang kita akan melakukan pose warrior namanya ya. Jadi posenya berdiri, masih posisi berdiri, kemudian kaki lurus
Yang kaki kiri lurus ke depan. Kemudian kaki kanan lurus ke, kalau yang kaki kiri lurus ke, misalnya ini ya, ke arah timur gitu ya. Yang kaki kanannya dia ke arah selatan. Ya, jadi dia kurang lebih membentuk sudut 90 derajat ya. Jadi pertengahan kaki kanan ini dia membentuk garis lurus dengan tumit kaki kiri. Oke, sudah. Sekarang badannya hadap ke depan dulu. Tangannya seperti ini. Lehernya dibawa ke arah tangan kiri ya. Tekuk kakinya dulu seperti ini. 1, 2, dibawa ke bawah, lurus. 1, 2, diluruskan sekarang. 1, 2, tekuk lagi. 1, 2, cukup ya. Sekarang lakukan pada kaki yang sebelah kanan ya. Kaki ke sebelah kanan lurus ke arah barat. Kaki kiri lurus ke arah selatan, membentuk sudut 90 derajat. Tumit kaki kanan berada persis di tengah-tengah dari kaki kiri ya. Oke, sekarang badannya lurus ke depan. Tangannya dibuka, kemudian kita tekuk kaki kanan. 1, 2, ke bawah. 1, 2, diluruskan. 1, 2, tekuk. 1, 2, kembali. Ya, itu tadi gerakan warrior. Sekarang kita lanjutkan dengan gerakan seperti ini. Ya, jadi gerakannya kita berlutut seperti ini. Kemudian satu kaki kiri diluruskan. Kita akan melakukan side stretch ya, atau peregangan di bagian samping kanan dan kiri tubuh. Oke. Gerakannya simpel adik-adik, jadi gerakannya seperti ini. 1, hembuskan, seperti itu ya. Kita mulai 4 kali hitungan, mulai dari yang tangan kanan yang lurus. Oke, kita mulai. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Kita lakukan pada kaki sebelah kanan dengan tangan sebelah kiri ya. Kita mulai. 1, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, cukup. Sekarang posisinya adalah posisi merangkak ya Dede ya, atau dikenal dengan posisi cat cow position. Jadi posisi cat cow position ini adalah salah satu posisi yang bisa kita lakukan kalau adik-adik punya keluhan berupa sakit punggung atau pinggang ya, mungkin karena duduk terlalu lama atau mungkin membungkuk terlalu lama menyebabkan rasa yang tidak nyaman di bagian punggung dan pinggang, maka bisa lakukan gerakan ini ya. Biasanya pada remaja putri kalau misalnya lagi mau men atau pada saat men sering nggak nyaman di bagian sininya, jadi kita bisa lakukan gerakan cat cow position ini. Cukup simpel ya. Jadi posisinya merangkak, kakinya ditekuk, kemudian kita tarik nafas panjang dari hidung, lengkungkan punggung seperti ini, hembuskan nafas, kita lengkungkan punggung ke dalam, pandangan dibawa ke arah
dada. Hembuskan nafas. Lagi 2, tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan, lengkungkan punggung, pandangan ke arah dada. 3, tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan, lengkungkan punggung, pandangan ke dada. 4, hembuskan, lengkungkan punggung, pandangan ke arah dada. Oke, itu untuk cat cow position. Sekarang kita lakukan plank dulu sebentar sebelum kita pindah ke posisi atau pose yang lainnya. Berikutnya yang akan saya mau lakukan Kak Dede adalah Ardha Mukha Swasana. Jadi begini posenya. Sebisa mungkin kakinya lurus ya, telapak kakinya napak di matras. Tapi kalau tidak bisa maka bisa lakukan gerakan seperti ini adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya lurus. Tahan sebentar, nafas biasa. Oke, sekarang kita ke plank. Taruh badannya di bawah. Siap-siap untuk melakukan cobra pose. Nah, cobra pose dilakukan pada saat tangan adik-adik ada di samping kanan dan kiri dadanya adik-adik, ya. Kemudian tarik nafas, pandangan dibawa ke atas dan dada dibuka, ya. Ini namanya cobra pose. 1, tarik nafas, hembuskan. 2, hembuskan. 3, hembuskan. 4, hembuskan. Oke, cukup untuk cobra pose. Kita kembali ke plank dulu. Kemudian taruh lututnya di matras, buka pahanya, buka lututnya sejauh mungkin. Nah, sekarang kita duduk di atas tumit. Kita berpindah ke pose berikutnya, yaitu pose anak atau child pose, atau dikenal juga dengan mudrasana, ya. Jadi posisinya kakinya, kedua kaki diluruskan seperti ini, lutut dibuka, kita duduk di atas tumit. Kemudian bawa badannya ke depan, rileks saja seperti ini. Kepala boleh menempel pada matras atau di bawah ke sisi kanan atau sisi kiri. Nah, saya sambil menjelaskan, jadi posisi ini sangat bagus untuk adik-adik lakukan. Kalau adik-adik, untuk remaja putri ya, saya katakan dulu ya, untuk remaja laki-laki juga bagus ya, setiap gerakan yoga ini. Cuma untuk remaja putri ini memang memiliki keuntungan yang lebih. Jadi kalau misalnya adik-adik remaja putri sedang mengalami nyeri pada saat menstruasi atau nyeri haid, posisi ini sangat nyaman untuk dilakukan untuk mengurangi nyeri haid yang dirasakan. Ini adalah postur restoratif yoga yang bisa adik-adik lakukan kalau adik-adik sedang nyeri menstruasi atau yang dikenal dengan child pose. Jadi posisinya bisa seperti ini adik-adik. Jadi hanya tiduran begini, hanya diletakkan badannya, dadanya di matras, kaki dibuka lebar, bernafas biasa di sini. Selain posisi ini, yang bisa kalian lakukan, adik-adik lakukan yang remaja putri, kalau sedang menstruasi dan nyeri, juga bisa ini ditutup, ya. Kalau tadi dibuka, sekarang ditutup. Kemudian bisa lakukan posisi yang sama, seperti ini.
atau begini posisinya. Jadi bernafas normal di sini. Senyamannya adik-adik lakukan ya, sampai akhirnya berkurang keluhannya ya. Jadi tapi posisi kepala lebih rendah, jangan lakukan terlalu lama karena nanti pusing ya kepalanya. Mungkin 1 sampai 1 menit lah paling tidak, kemudian kembali dulu ke posisi biasa, lakukan lagi sampai akhirnya terasa nyaman ya. Nah, kemudian selain ini ada beberapa, jadi fungsinya atau mekanisme kerjanya adalah pada saat kita melakukan gerakan yang tadi atau child pose, dikenal dengan child pose itu akan membantu untuk memperlancar sirkulasi darah ke bagian rahim ya adik-adik ya, sehingga akan membantu untuk membantu meringankan kontraksi-kontraksi yang ada di perut dan juga rahimnya adik-adik sekalian ya, untuk yang putri. Kalau yang putra walaupun nggak punya rahim tetap memberikan pengaruh yang baik, yaitu untuk memperlancar aliran darah ke bagian perut bagian bawah. Oke? Nah, sekarang gerakan yang mau saya berikan juga masih terkait dengan untuk mengatasi nyeri pada saat menstruasi pada remaja putri, adalah dikenal dengan Baddha Konasana ya. Jadi gerakannya, jadi posturnya seperti ini adik-adik ya. Jadi telapak kaki kanan dan kiri bertemu seperti ini. Kemudian tangannya ditaruh dikaitkan di bawah di punggung kaki kanan dan kiri. Kita tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan. Nah, ini direlaksasikan. Jadi kayak butterfly ya, kayak kupu-kupu, butterfly pose nih namanya. Kemudian kembali 1, 2. Hembuskan. 3. Hembuskan. 4. Hembuskan. Oke, masih dengan posisi seperti ini adik-adik. Jadi posisi tangan kakinya masih di Baddha Konasana. Kemudian yang bisa kita lakukan berikutnya adalah melakukan modifikasi dari Baddha Konasana. Masih untuk mengurangi nyeri pada saat menstruasi ya, memberikan kenyamanan. Intinya adalah memperlancar aliran darah ke perut bagian bawah ya, dan organ-organ di dalamnya. Jadi posisinya seperti ini, kemudian kita rebahkan badan ke arah depan, lakukan seperti ini. Tahan posisi ini beberapa hitungan nafas. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, gerakan berikutnya adalah Janu Sirsasana ya. Jadi gerakannya 1 kaki ditekuk, 1 kaki diluruskan ya. Gerakan ini mungkin seperti adik-adik sudah biasa melakukannya di sekolah ya adik-adik ya. Jadi gerakan mencium lutut dengan 1 kaki ditekuk dan 1 kaki diluruskan ya. Jadi kita tarik nafas panjang dulu dari hidung. Hembuskan, cium lutut yang sebelah kiri. Semampunya ya adik-adik ya. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas kembali. Nah, kalau tadi lurus badannya, sekarang dimiringkan ya. Jadi sekalian kita melakukan side stretch juga ya. 1, tarik nafas. Hembuskan. 2. Hembuskan. Oke, cukup. Yang kaki sebelah kiri, sekarang kita lakukan pada kaki sebelah kanan ya. Kaki kanan lurus, kaki kiri ditekuk.
Masih pada posisi Janu Sirsasana. Oke, sekarang kita tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan, cium lutut yang sebelah kanan. Tarik nafas. Hembuskan. Bernafas biasa dulu di sini. Kembali, tarik nafas. Pindah ke depan, side stretch. Kembali, tarik nafas. Hembuskan. Stay pada posisi ini. Kembali, tarik nafas, hembuskan. Ya, berikutnya adalah gerakan kakinya, kedua kaki diluruskan. Sekarang kita mencium kedua lutut. Ya, adik-adik ya. Masih untuk dengan tujuan adalah memperlancar aliran darah ke perut bagian bawah dan beserta organ di dalamnya. Ya, tarik nafas panjang dari hidung. Hembuskan, cium kedua lututnya. Kembali, tarik nafas. Hembuskan, cium lututnya. Tarik nafas. Hembuskan, cium kedua lututnya. Terakhir, tarik nafas. Cium kedua lututnya. Tarik nafas. Kembali. Oke, gerakan terakhir adik-adik adalah Gomuka Sana. Gerakan yang terakhir seperti ini ya. Jadi kakinya disilangkan, kemudian tangannya dikaitkan di belakang seperti ini. Seperti ini ya. Kita tahan di posisi ini. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Oke, mas sekarang ditukar, kakinya ditukar ya, kaki kiri di bawah, kanan yang di atas, lengan sama seperti ini ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Oke, cukup. Berikutnya, jadi sudah selesai ya adik-adik ya untuk gerakan inti yoga. Berikutnya adalah sawasana. Jadi hanya berbaring tidur terlentang saja sambil melakukan relaksasi. Jadi hanya seperti ini, kedua telapak tangan dibawa ke atas. Tutup mata, tarik nafas panjang dari hidung, hembuskan, relaksasikan seluruh tubuhnya adik-adik. Jadi lakukan posisi itu kurang lebih sekitar 5 menit, jadi hanya menarik nafas dan menghembuskannya saja. Jadi itu saja untuk gerakan yoga untuk adik-adik sekalian, adik-adik remaja, baik remaja putri maupun putra. Semoga adik-adik bisa melakukan yoga ini dengan baik, dengan teratur, dan memberikan manfaat yang baik, baik fisik maupun psikologis. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.